wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah mengatakan, saling tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ini adalah kebaikan. Saya tolong menolong nih, ya. Saya mengatakan sesuatu apa yang memang dibenarkan oleh syariat Islam, maka lihatlah apa yang saya sampaikan. Kalau itu benar maka ambillah. Itu hidayah dari Allah. Kalau kita oh ya benar ya, luluh hati kita, tangkap, jalankan. Ya, karena besok ya syaitan laknatullah akan membisikkan kita perkara yang tidak baik menurut Allah, perkara yang tidak baik menurut Allah, menurut syariat, pasti dibisikkan, akan dibuyarkan lagi. Makanya ibadah itu harus dipaksa. Kalau ini sudah baik, ya, menurut Allah, menurut syariat, paksa hati ini untuk mau. Kalau kita kayaknya saya kurang suka, kayaknya saya ini kurang ini. Allah yang menanamkan perasaan rindu, perasaan cinta, perasaan suka kepada diri kita, kepada hati kita. Sebagaimana Allah sangat mudah membalikkan yang sayang jadi benci, yang benci jadi cinta. Allah yang punya kuasa, benar tak? Iya. Allah yang punya kuasa. Kalau kita melihat orang yang saat ini kita sukai, dia turun yang kita sukai, yang kita cintai. Bagaimana hubungannya kepada Allah? Baik tidak nih? Agamanya seperti apa? Tutur bahasanya. Bisa nggak dia menjadi pemimpin buat kehidupan saya? Kalau tidak bisa, maka jangan diikuti. Makanya kalau Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Allah berfirman, ikuti. Rasulullah bersabda, jalankan. Ya. Sahabat mengatakan, maka aplikasikan. Itu yang paling penting. Makanya fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ya perkataan adalah kitabullah, kalamullah. Kita mau jodoh, bagaimana cara mendapatkan jodoh yang baik, yang benar sesuai dengan teks baca Al-Quran. Kita mau anak kita soleh, bagaimana anak kita soleh agar bisa mengabdi kepada orang tua, menjadi dambaan, kebanggaan kepada orang tua yang bisa menyelamatkan dirinya. Lihat Al-Quran. Kita mau menjalankan aktivitas, bermuamalah, mencari rezeki. Bagaimana caranya agar rezeki kita berkah halal, dijauhkan dari perkara yang haram. Lihat Al-Quran. Itulah petunjuk yang baik dan benar. Allah mengatakan, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya riba haram, jauhkan, jangan ikuti. Karena apa? Kalau kamu paksa maka akan hancur. Jangan mulai sesuatu yang baik dengan keburukan, karena pasti hancur dan tidak bertahan lama. Ya, dia bukan hanya menghancurkan diri kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita akan dihancurkan oleh perkara sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Hati-hati. Ya, itu tolak ukurnya harus agama, harus Allah. Ya. Kemudian suri tauladan kita Rasulullah, bagaimana ya cara bermuamalah yang baik. Ya. Salah aku pakai sekarang. Tapi papa bilangnya iya, ini tuh memang harusnya bukan dipakai sekarang. Cara kita dulu prosedur cara cincin seperti apa nih? Iya, papa gimana mau jelasin, papa aja salah paham. Nah, tiba-tiba beli cincin, itu kan tanpa orang tua ketahui dulu, tanpa kompromi dulu, tiba-tiba dipakai. Orang tuanya mana? La yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ingat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar. Jadi semua kita pasti punya ada masalah. Ya, Bapak di rumah tangganya pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak. Presiden juga begitu, menteri juga begitu, Kang Gama juga begitu, saya juga begitu. Pasti punya ada masalah. Ya, makanya kata Allah, jangan kalian merasa diri kalian beriman sebelum benar-benar aku ujian itu, masalah itu, ya harus kita kembalikan kepada Allah bagaimana baiknya. Ya, itu yang penting. Jadi masalah itu sifatnya pasti sementara. Ingat pesan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah itu Pak kasih Bapak ujian, kasih saya ujian kalau kita itu tidak mampu. Pasti kita mampu, asal memang Allah yang menjadi tolak ukur, ya sandaran, tolak ukur,
kebenaran, tolak ukur apa yang ingin kita inginkan kebaikan di dalamnya. Allah. Karena Allah yang mempunyai langit dan bumi. Masya Allah. Nah itu. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita. Jadi dalam memilih pasangan, ya, masukan dari saya, sebagaimana yang syariat ajarkan, itu utamakan agamanya. Ya, boleh Pak dalam syariat, Bapak, misalnya saya punya anak perempuan saya menikahkan dengan laki-laki misal. Laki-laki ini boleh kita selidiki secara syariat. Tanya DKM dekat rumah dia tinggal, sholat nggak dia subuh? Kalau badannya aja, jasadnya aja nggak bisa dia tuntun, nggak bisa dia pimpin, bagaimana mau memimpin rumah tangga? Subuh sholat wajib. Kalau subuhnya dia masih tidur di atas kasurnya, berat mengangkat punggungnya untuk bangkit menghadap Allah. Siapa yang ngasih kita rezeki? Allah. Bagaimana mungkin Allah mau peduli, mau sayang sama kita kalau kita tidak ikut hak maunya Allah? Ini yang bahaya. Itu teteh untuk Uni, untuk teteh, karena dia nggak mau nanti ditanya di hadapan Allah tentang kepemimpinannya sebagai orang tua. Saya juga begitu nanti. Kalau saya nanti anak saya yang perempuan ini besar, saya akan cari bebek dan bobotnya. Harus saya lihat, harus cek teliti. Ketika kita lepas itu luar biasa. Sedihnya itu luar biasa. Tidak ada yang bisa membayar kesedihan itu yang menggantikannya oleh orang tua kita ketika kita sedang mengalihkan tongkat kepemimpinan nih kepada menantu kita. Masya Allah. Makanya ini harus betul-betul kita prioritaskan. Karena ketika salah, yang rugi itu nanti orang tua, bukan hanya kita. Yang akan terbawa nanti di akhir itu orang tua. Gitu. Makanya itu pentingnya agama yang menjadi prioritas utama. Nah, hilangkan sifat iri, dengki, ya, hianat, sombong, ya. Ikhlaskan teteh, jangan simpan rasa jengkel, rasa gontok, ya, rasa kesal di dalam diri teteh terhadap apa yang saat ini diperbuat atau dikatakan oleh orang tua. Hilangkan itu semua. Mohon kepada Allah agar dibersihkan, dijauhkan. Mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, dilembutkan hatinya untuk bisa menerima kebenaran. Itu yang paling penting. Nah, butuh hidayah, butuh taufik dan kasih sayang oleh Allah ketika kita disampaikan sesuatu dan itu benar buat kita menerimanya. Ini butuh hidayah, butuh taufik. Tidak sembarang orang bisa menerima itu. Masya Allah. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, belum tentu orang bisa menerimanya baik. Inilah yang dimaksud butuh hidayah. Ikhlaskan itu teteh, ya. Ibu juga, ya, jangan ada kesal kepada anak. Bagaimanapun, ya, begitulah kali-kali kehidupan, ya Pak, ya Bu. Nah, kita ini kan saling menasihati, ya, saling berbagi, saling mengabarkan kebaikan, ya. Terus kasih pencerahan yang memotivasi agar kita itu bisa lebih giat beribadah, bisa lebih jernih dalam berpikir. Kedepankanlah syariat Islam, jangan kedepankan ego kita. Jadilah orang tua yang bijaksana, bukan jadi orang tua yang otoriter. Nah, ini yang harus kita jauhkan sehingga anak ngomong dengan anak bahasa yang lembut, Bu, ya Pak. Kemudian teteh, kalau ada orang tua menyampaikan sesuatu, terimalah. Ya, kalau memang itu baik menurut teteh, karena itu bisa jadi petunjuk dari Allah. Simpan, ambil, tangkap, aplikasikan, ya. Dan semoga teteh nanti bisa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berada di atas kebaikan. Amin ya Allah. Kebaikan. Amin. Karena kita butuh hidayah, butuh taufik, butuh rahmat, butuh petunjuk dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan itu sendiri. Ya, mohon kepada Allah teteh, ya. Saya sampaikan jangan ada, ya, Bapak Ibu teteh menyimpan unek-unek, ya, kekesalan dalam hatinya, baik antara orang tua dan juga anak, antara anak dan orang tua, jangan ada. Karena ini akan jadi menghambat. Syaitan punya hujah menempel dalam diri kita, menempel dalam jasad kita, ya. Jangan ada itu semua. Hilangkan itu semua. Karena kita nggak tahu umur sampai kapan. Bisa jadi sore Allah jemput, Allah pisahkan roh dari jasad kita. Jangan sampai kita menjadi musuh kelak di yaumil akhir. Ya, ikhlaskan semuanya demi Allah. Kita nggak lama di sini, ya. Hidup kita bukan di sini, umur kita nggak lama, ya. Tujuan hidup kita bukan di sini. Ikhlaskan itu semua, ya. Mohon kepada Allah
agar senantiasa terus diberikan kebaikan, ya, dan dibimbing dalam kebenaran, dijauhkan dari perkara yang sia-sia, perkara yang tidak baik buat dunia dan juga akhirat kita. Mohon kepada Allah ikhlaskan ya Tete ya. Bapak ikhlaskan, Tete ikhlaskan unek-unek ya yang ada dalam dirinya, yang ada dalam hatinya masing-masing ya. Hilangkan itu semua. Mohon kepada Allah Ta'ala ya. Dan semoga Allah Ta'ala ridhoi kita ya, berkahi usia kita ya, berkahi ilmu kita, amal ibadah kita, dan diampuni dosa-dosa kita ya. Amin ya Allah. Dosa kita insyaallah ya. Tundukkan pandangannya ya, istighfar ya. Kita istighfar kepada Allah bareng-bareng ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terima amal ibadah kami ya Allah. Tunjukilah kami selalu jalan lurus-Mu ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Buangkanlah kotoran yang ada di dalam hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, sehingga kami bisa menerima kebenaran yang datang dari-Mu ya Allah, Amin. yang datang dari Rasul-Mu ya Allah. Bersihkan ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah segala bentuk kebatilan, kemudaratan yang ada dalam jasad kami hingga keluar ya Allah. Hingga keluar ya Allah, segala bentuk gangguan, bisikan, was-was, apapun itu yang ada dalam diri kami ya Allah, keluarkan ya Allah. Bantu ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, kami tidak ada kuasa atas diri. Kami hanya mohon dan berlindung kepadamu ya Allah. Bantu ya Allah, mudahkan ya Allah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul 'alim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيكم، الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.